University. Balik lagi bersama kita tim dari Kocok Jakarta. We Got You Grow. Oke, jadi pada kesempatan kali ini tentunya saya Rati nggak sendiri, tapi saya ditemani oleh teman-teman saya yang sangat inspiratif. Di sini ada Mbak yang cantik dan Mas yang ganteng. Silakan diperkenalkan ke teman-teman semanggi. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Jai Bakti Sudirman. Saya dari staf logistik. Halo, saya Astari Pijanati, bisa dipanggil Astari, bisa dipanggil Tari. Saya dari Divisi Admin Pelunasan. Oke, jadi di sini ada teman-teman kita dari logistik, yaitu Mas Jai dan Mbak Tari dari Admin Pelunasan. Nah, kalau admin pelunasan kerjanya ngapain aja sih Mbak sebenarnya? Kalau aku tuh tugas utamanya itu melunaskan nota yang diinput dari penjualan, terus juga aku menaiki tempo, terus juga aku ngebalancein dari kas, terus juga ada tambah-tambahan tugas itu aja sih intinya Mbak. Seru ya tapi ya Sokar. Seru sih kayak petualangan mencari Petualangan mutasi. Kalau Mas Jai sendiri gimana nih pengalaman selama di logistik? Pengalaman kerja saya di logistik, definisi saya itu pekerjaan saya kan menjadi packer dan picker ya. Kalau packer itu kan membungkus barang yang sudah disiapkan oleh picker. Nah, saya itu mengambil job desk itu. Jadi menurut saya kerjaan saya menantang sih. Menantangnya gimana ya Mas? Menantang itu ya menurut saya nggak bisa untuk ditiru sama satu orang sih. Kadang-kadang tuh orang nggak bakal sanggup. Jadi menurut saya itu tantangan bagi saya. Oh, keren banget ya, berarti Mas Jai ini punya skill yang nggak dimiliki oleh semua orang ternyata. Picker dan packer. Picker tuh berarti ngambil ya Mas ya? Iya, kalau packer itu. Kalau udah diambil berarti Mas Jai ngambil sendiri, dan packing sendiri gitu. Iya. Terus yang QC siapa ya Mas? Ada lagi ya? Ada lagi, itu Beda lagi ya? ada lagi rekan saya. Begitu, menarik banget nih ternyata kerjaan logistik tuh ternyata butuh skill yang luar biasa nih, seperti Mas Jai bahwasanya kalau picker dan packer ini nggak bisa dilakuin oleh semua orang karena ada resiko apa aja Mas kalau misalnya orang itu nggak menguasai skill tersebut. Biasanya itu kalau nggak menguasai, biasanya satu, dia akan kerjanya akan lama, dan kedua itu biasanya suka salah ngambil barang. Itu doang sih biasanya. Ditambah lagi kalau packer picker itu yang pertama itu tenaga sih. Kalau tenaga kita nggak cukup, biasanya gampang lelah dan gampang tipes. Itu aja sih. Gampang tipes. Oke, kalau Mbak Tari sendiri kalau di admin pelunasan ini ada skill yang harus dikuasain banget nggak sih, dan itu apa? Ada sih Mbak. Dari mana ya? Kayak lebih susah kalau nyari selisih dari kas fisik, dari ekspedisi itu kayaknya lebih menantang gitu loh Mbak. Berarti harus teliti banget ya Mbak ya, Mbak Tari ya. Oke, jadi siang ini nih kita ada di agenda apa nih Mbak dan Mas? Agenda bedah buku yang berjudul bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Nih bukunya guys. Kita akan ngebahas bab 3 yang berjudul dia yang mampu melakukannya akan memiliki seluruh dunia bersamanya. Dia yang tak bisa akan berjalan dalam jalan yang sepi. Definisinya seperti apa tuh dia yang mampu melakukannya? Melakukan apa sih Mbak dan Mas? Kalau dalam judul ini sih sama kayak tadi Mbak Rati nanyain ke saya, gimana sih kalau kamu mampu dengan job desk kamu di pekerjaan kamu picker sama packer ya? Ya ini mungkin sama dengan judulnya, dia yang mampu melakukannya akan memiliki seluruhnya. Ya mungkin itu yang ada di diri saya. Oke, bagus banget nih. Gimana kalau dari Mbak Tari? Dia yang mampu melakukannya akan memiliki seluruhnya bersamanya. Itu sama aja sih kalau misalnya kita ngelakuin tugas dari admin ya. Tugas dari admin kan itu kan nggak stuck. Misalnya aku nih dari pelunasan nih, nggak stuck dari lunasin nota doang gitu loh, enggak. Kita harus bisa ngelakuin semuanya, jadi kita harus bisa memiliki bakat yang ada di situ. Berarti kita harus autopilot bisa semua pekerjaan administrasi ya, nggak cuma lunasin doang, tapi menagih hutang iya, harus galak berarti sama customernya. Terus mungkin ada kisah yang bisa diceritain ke teman-teman semanggi? Ada, dari aku sendiri itu aku baca itu ada kisah dari Andrew Carnegie, seorang anak dari Skotlandia yang dimana dia sangat miskin dan mulai bekerja dengan upah 2 sen per jamnya, dan akhirnya menyumbangkan 365 juta US dollar
dan belajar lebih dini tentang kehidupannya, bahwa satu-satunya cara untuk memengaruhi orang lain adalah berbicara tentang apa yang kita inginkan. Berarti highlightnya adalah berbicara Apa yang kita inginkan. apa yang kita inginkan. Jadi poin yang didapat apa Mbak dari kisah tersebut? Nah, dari cerita tersebut itu kan ada hitungan dari per jam 2 sennya yang terlihat itu kan sangat sedikit. Tapi dari sisi pandang lain bisa kita lihat sama dengan judul yang kita bawakan. Dia yang mampu melakukannya akan memiliki. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa Andrew Carnegie ini bekerja bukan sekedar mencari uang, tapi dia menggali potensi dirinya dalam bidang yang ia kerjakan. Berarti sama banget ya kayak yang tadi Iya. terjadi awal banget. Benar. Misalnya kita harus menggali skill kita gitu. Mungkin dari Mas Jay ada kisah yang bisa dibagikan dengan teman-teman My University dari buku tersebut. Ya, kalau yang saya dapat dari buku ini, di bab 3 ini, saya dapat poin nih dari satu cerita yang di sini tokohnya itu Leo George, Perdana Menteri Inggris yang terkenal selama Perang Dunianya ya. Jadi dia tuh di sini ada yang bertanya, gimana sih kamu biar pertahanan kamu tuh kuat dalam negara kamu? Jadi dia menjelaskan bahwa kalau sebuah pertahanan itu kita harus tahu umpannya itu apa yang harus kita kasih umpannya. Jadi misalnya kayak contohnya nih ada orang perlu apa gitu, tapi dia harus tahu nih apa yang kita harus kasih umpannya itu. Misalnya kayak kita mancing, jadi kita harus tahu kan pancingan itu kita harus kasih cacing atau roti atau gorengan ya kan, itu bisa. Jadi intinya yang saya menarik itu dari cerita ini ya itu. Berarti bukan cuma buat mancing ikan doang ya yang harus kita sesuaiin sama keinginan ikan tersebut. Tapi kita kalau mau mancing orang, mau mancing teman pun kita harus punya umpan tertentu. Misalnya Mbak Tarin dia suka BTS. Iya. Terus Mas Jay kan juga suka ya. Iya. Nggak suka ya. Tapi kalau Mas Jay mau PDKT nih sama Mbak Tarin, jadi Mas Jay itu harus suka rela gitu loh, mau tahu atas ketertarikan dari Mbak Tarin tersebut. Jadi gitu ya Mas Jay ya. Betul. Mungkin ada kisah yang relate banget ya di kehidupan sehari-hari Mas Jay. Kalau menurut saya dari materi ini saya tertariknya ya pernah yang saya alami yaitu jadi suatu cerita dulu pernah ada. Jadi saya ingin sesuatu barang dan barang itu yang menurut saya belum mampu untuk membelinya. Terus saya minta ke orang tua saya. Terus orang tua saya oh iya mengokekan, tapi dia memberikan umpannya itu satu. Kamu kalau mau barang yang kamu mau, kamu harus bisa ranking satu. Jadi berangkatnya tuh dia memberikan challenge. Jadi challenge-nya itu kayak sebagai umpan untuk saya. Menarik banget. Jadi emang orang tua kita kan sering banget tuh nge-challenge kita sebagai umpan supaya kita dapetin umpan tersebut, makanan yang akan kita makan gitu loh. Kita apa yang kita inginkan. Kalau dari Mbak Tari sendiri mungkin ada kisah yang relate banget sama cerita yang udah dibagiin ke teman-teman semadi. Kan di sini kan tentang apa yang mereka inginkan ya. Kan misalnya dulu tuh waktu kecil ya, kan kita kayak belum bisa nyari uang sendiri gitu loh ya Mbak Rati. Kita nih orang tua kayak menginginkan kita untuk bisa ngasih sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah dari sininya pas kita udah mulai tumbuh dewasa, kita kan kayak ayo kamu kerja biar bisa bagain ibu, bahagiain orang tua gitu loh. Terus udah mulai kerja, dapat gaji, nah kita bisa ngasih apa yang orang tua kita inginkan. Itu sih. Gitu ya, berarti inti dari bab 3 ini kan berarti fokus ke interest seseorang yang mau kita jadikan teman, entah partner, entah kolega bisnis gitu kan. Tapi apa sih Mbak tujuan dari kita tuh seperti itu, kita berlaku seperti itu? Selain untuk menarik orang, ada nggak tujuan lainnya? Tujuan lainnya mungkin dari Mas Jay. Kalau untuk menarik orang, tujuannya biasanya tuh kalau untuk menarik orang tuh biasanya kita ingin berteman, ingin kenal lebih dekat dengan orang yang tidak kita kenal. Misalnya contoh kayak pernah saya ngalamin dulu, ini cerita yang namanya anak muda yang misalnya kita berjalan kadang suka lihat sosok wanita, pengen ya kita ya kan misalnya pengen ya kenalan sama dia, kan pasti kan kita pengen cari tahu dong gimana caranya gitu ya. Menurut saya begitu, jadi caranya ya kita harus mendekati kayak perkenalan, apa kita harus speak di mana gitu, itu aja sih. Mungkin lebih ke caper nggak sih Mas Jay? Kalau caper sih enggak sih menurut saya, cuma lebih kayak
lebih menggali apa ketertarikan dia tertarik ke apa sih gitu, hobinya apa sih gitu kan ya. Mungkin kalau cewek yang diincar Mas Jay anak motor, mungkin Mas Jay juga sekarang jadi anak motor. Iya benar. Bisa ya, bisa jadi. Atau pernah begitu, ikut tenggelam di ketertarikan orang tersebut, di hobi orang tersebut. Pernah nggak? Terus malah jadi hobi diri sendiri gitu. Kalau untuk saya sendiri sih, saya tidak pernah yang mengikuti alur hidupnya seseorang, tapi saya berusaha gimana caranya saya bisa ngebalance. Misalnya sosok wanita itu dia suka ini, saya suka diri saya masing-masing. Jadi kayak kita itu harus udahlah, kita sama-sama netral gitu. Jadi kan dalam satu titik itu kita sama-sama saling menerima gitu. Jadi tidak ada paksaan gitu. Yang penting respect ya satu sama lain. Dari Mbak Tari nih gimana? Kalau aku tuh ceritanya sama gitu Mbak Rati yang waktu SMP ya. Itu aku suka sama anak rohis. Dimana tuh aku kayak sampai minta Kamu gaji tiap hari ya? anak rohis, aku sampai beneran masuk eskul rohis gitu loh. Sampai nyari tahu ke temennya tentang nomornya, tentang itunya. Pas udah chatan tuh kayak rasanya kayak beruntung. Gimana dong? Kayak lebih seneng aja gitu loh. Tapi dia mau, dia kan anak rohis mau diajak pacaran. Mau. Ya gimana nih? Kayaknya salah ini deh. Salah kaprah deh kayaknya. Oke, menarik banget nih. Mungkin ada poin lain yang bisa disampaikan, yang poin yang setelah membaca bab ini tuh mind blowing banget, kayak gue baru tahu ternyata begini. Mungkin ada nggak Mbak? Dari judulnya Simba kan dia yang mampu melakukannya akan memiliki seluruh dunia bersamanya. Dia yang tidak bisa akan berjalan dalam jalan yang sepi. Nah dari judulnya itu tuh poinnya kita bisa nangkap kita tetap berjalan untuk mencapai tujuan itu. Tapi kalau kita tidak berjalan, ya kita akan stuck atau dalam titik yang sama. Kenapa dikatakan sepi? Karena kita tidak berjalan untuk mengeksplor sesuatu yang ada di depannya itu. Jadi kita tuh harus tahu ya, sebelum kita berjalan, sebelum kita berproses, kita harus tahu nih cara-cara apa, terus apa aja yang harus kita jalanin untuk menjalani proses tersebut gitu mungkin yang bagian. Mungkin dari Mas Jay ada poin lain yang bisa disampaikan ke teman-teman semanggi? Poin dari judul ini ya, dia yang mau melakukannya akan memiliki seluruh dunia bersamanya. Jadi dari judul ini aslinya kayak berkata mesta kita yang membaca itu kita harus mampu melakukannya. Jadi tidak boleh kayak kita tuh putus asa, kayak rendah hati, kayak gue kayaknya nggak bisa nih buat ngelakuin ini semua. Tapi di sini kita kayak dibangkitkan lagi dengan kata-kata akan memiliki seluruh dunia bersamanya. Jadi kayak di saat lu pengen jatuh atau gimana, tapi dengan ada kata-kata ini lu jadi bisa bangkit lagi. Itu sih. Keren banget nih kali ini. Oke, konklusi dari teman-teman kan udah disampaikan. Kalau konklusi dari saya, dari Mas Jay tadi bilang kalau misalnya kita tuh harus pintar-pintar punya umpan, pintar-pintar tahu umpan lawan bicara kita atau seseorang yang mau kita jadikan teman. Jadi misalnya kalau di memancing ikan kan, misalnya kalau kita suka strawberry, mungkin kita kan nggak mungkin umpan ikan pakai stroberi, tapi kita umpan ikan pakai apa yang ikan tersebut sukai. Jadi kita bisa terapkan prinsip itu ke manusia gitu ya, ke manusia. Oke, cukup sekian teman-teman semua bedah buku kali ini. Semoga bedah buku kali ini bermanfaat buat teman-teman Semanggi University semuanya. Oke, buat teman-teman semua, untuk kalian yang butuh printer, scanner, cash drawer, atau supplies lainnya untuk menunjang bisnis kalian, kalian boleh banget datang ke toko kita yang beralamat di Rukan Mangga 2 Mall Blok A nomor 7. Sampai jumpa.